Kasian kasian Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Geda-gedi oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ekonomi kelas 10 akan menjelaskan tentang sistem ekonomi tradisional. Yang pertama ada pengertian yang akan dibahas oleh Hasna. Yang kedua ada ciri-ciri yang akan dibahas oleh Alka. Yang ketiga ada kelebihan yang akan dibahas oleh Habibi dan Ikram. Dan yang terakhir ada kekurangan yang akan dibahas oleh Farid. Pengertian sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat suatu masyarakat. Sistem ini biasanya diterapkan oleh masyarakat yang belum kompleks dalam kegiatan ekonominya. Nah, salah satu contohnya yaitu orang-orang yang berada di sekitar pedesaan. Nah, karena orang yang berada di sekitar pedesaan itu cenderung akan memiliki pekerjaan sebagai petani. Juga orang-orang yang berada di sekitaran pesisir pantai, maka mereka akan cenderung bekerja sebagai nelayan. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional adalah berbasis tradisi. Keputusan ekonomi didasarkan pada praktik-praktik yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Ketergantungan pada sumber daya alam. Produksi dan kegiatan ekonomi bergantung pada faktor-faktor seperti cuaca, tanah, dan musim. Barter. Masyarakat sering menggunakan sistem barter dan perdagangan untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Tidak ada pemisahan antara pemilik dan pekerja. Kekayaan dan sumber daya sering dimiliki secara bersama oleh masyarakat. Kelebihan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama ada kekeluargaan. Sistem ekonomi tradisional memiliki sifat kekeluargaan yang erat sehingga ketimpangan sosial cenderung rendah. Yang kedua, tidak ada persaingan negatif. Sistem ekonomi tradisional tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan sehingga tidak ada persaingan negatif dalam mencari keuntungan. Yang ketiga, barter. Sistem barter membuat masyarakat cenderung jujur dan menciptakan kerukunan, kepedulian, serta hubungan kekeluargaan yang erat. Yang keempat, stabil. Perekonomian cenderung stabil. Yang kelima, kelestarian alam. Kegiatan produksi yang masih sederhana berperan menjaga kelestarian alam. Yang keenam, tidak ada monopoli. Pemerintah tidak campur tangan sehingga tidak ada monopoli kekuasaan. Yang ketujuh, tidak ada eksploitasi. Tidak ada eksploitasi sumber daya alam maupun tenaga manusia. Yang kedelapan, rendah kesenjangan ekonomi. Pendapatan cenderung merata sehingga tidak ada kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin. Yang kesembilan, pemerintah sebagai pengawas. Pemerintah berperan sebagai pengawas sehingga tidak ada monopoli oleh pemerintah. Prediksinya, kualitas dan kuantitas produksi sehingga akhirnya dilakukan standarisasi. Karena mengandalkan hasil alam, efektivitas kerja rendah sebab tidak adanya struktur kerja yang jelas sehingga segala aktivitas yang dilakukan tidak terkontrol dan terevaluasi dengan baik. A few moments later.
kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum